Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa celah Timor dan implikasinya bagi Indonesia. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Aldo, Bayu, Persara, Herzalia, Alifara, Renaldi. Dan slide pertama akan dibacakan oleh Persara. Sejarah terjadinya sengketa celah Timor pada 6 Maret 2018. Pemerintah Australia dan Timor Leste menandatangani perjanjian tentang zona maritim di Laut Timor. Perjanjian tersebut akan mengakhiri sengketa berkepanjangan atas Laut Timor antara Australia dan Timor Leste, atau yang lebih dikenal sebagai sengketa Timor GAP atau Celah Timor. Kedua negara berhasil menyepakati perjanjian melalui Komisi Konsiliasi berdasarkan mekanisme di bawah Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang disebut United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat UNCLOS 1982. Perjanjian tersebut akan menjadi penetapan batas maritim pertama antara Australia Timor Leste dan akan menentukan bagaimana kedua negara akan membagi kekayaan bawah laut yang berlimpah di Laut Timor. Dalam siaran persnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik penyelesaian perbatasan maritim antara kedua negara tersebut yang berhasil dilakukan dengan jalan damai. Sementara itu, di Australia terdapat kekhawatiran mengenai bagaimana pemerintah Indonesia akan menyikapi perkembangan tersebut. Next. Kompleksitas sengketa celah Timor. Kompleksitas sengketa Laut Timor yaitu faktor sejarah dan perkembangan hukum laut internasional, merupakan penyebab utama proses penyelesaian menjadi berkepanjangan, dan karena kompleksitas itu pula menyelesaikan sengketa ini perlu menjadikan perhatian Indonesia. Penyelesaian sengketa celah Timor dapat saja mempengaruhi kedaulatan terbatas Indonesia terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan celah Timor. Mekanisme penyelesaian yang akhirnya dipilih oleh Australia dan Timor Leste juga dapat menjadi pertimbangan Indonesia dalam pengelolaan batas maritim dengan kedua negara. Next. Perebutan cadangan migas ditemukan pada tahun 1974. Peter Sunrise merupakan ladang migas terbesar di wilayah ini, dengan perkiraan cadangan gas 5,13 triliun kubik yang setara dengan sepertiga konsumsi gas global per tahun. Dengan perkiraan harga saat ini, potensi liquefied natural gas atau LNG, Peter Sunrise akan bernilai sekitar 50 miliar dolar. Selain itu, Greater Sunrise juga memiliki cadangan minyak yang cukup besar, yaitu sekitar 225,9 juta barel dengan nilai mencapai 15 miliar dolar. Timor Leste dan Australia sangat menginginkan cadangan migas yang terkandung di celah Timor. Kesabaran pemerintah Australia untuk menguasai sebagian besar celah Timor berhadapan dengan kebutuhan mendesak Timor Leste akan sumber pendapatan dari migas. Semestinya dapat memberi keuntungan lebih besar bagi Australia. Namun, kesediaan Australia untuk menyelesaikan sengketa di bawah mekanisme UNCLOS merupakan catatan penting yang harus menjadi perhatian Indonesia. Next. Implikasi bagi Indonesia. Satu, terkait kemungkinan perjanjian Australia Timor Leste akan mempengaruhi kedaulatan terbatas Indonesia atas perairan di sekitar wilayah celah Timor. Proses perundingan antara kedua negara tersebut telah berlangsung tertutup sehingga selama ini Indonesia belum mengetahui pasti dan sulit memperhitungkan dampaknya terhadap kedaulatan Indonesia. Next. 2. Indonesia mungkin saja dapat meninjau ulang perjanjian antara Australia dan Indonesia pada tahun 1971 dan 1972. Batas maritim yang disetujui saat itu sebagai besar ditetapkan berdasarkan argumen
landas kontinen Australia berpandangan bahwa berdasarkan kajian geologi, landas kontinen Australia jauh memanjang hingga mendekati garis pantai Indonesia. Argumen ini yang kemudian menempatkan batas maritim kedua negara jauh melampaui garis tengah antara kedua negara. Mantan Menlu RI Mokhtar Husumatmaja pernah menyatakan bahwa Indonesia telah dirugikan oleh perjanjian batas maritim 1972. Jika Australia dan Timur Leste dapat menetapkan batas maritim menggunakan pendekatan garis tengah berdasarkan UNCLOS, maka bukan tidak mungkin Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengajak Australia kembali merundingkan penetapan batas maritim yang telah merugikan Indonesia. 3. Kesediaan Australia untuk menyelesaikan sengketa maritim melalui mekanisme UNCLOS merupakan catatan lainnya yang perlu dicermati. Indonesia Timur Leste bisa dikatakan diuntungkan oleh perkembangan politik di kawasan, terutama terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Australia dalam berbagai kesempatan mengkritik Cina karena telah mengabaikan keputusan Mahkamah Arbitrasi Internasional dan mengesampingkan UNCLOS. Dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan, berusaha konsisten dan menghindari tuduhan bahwa mereka melakukan hal yang sama untuk menguasai celah timur sebagaimana Cina di LCS. Australia tampaknya saat ini akan lebih mengedepankan penyelesaian sengketa maritim melalui mekanisme UNCLOS. Australia sedang berusaha menunjukkan bahwa melandaskan perundingan pada UNCLOS merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa maritim. Next. Kesimpulan, sengketa celah timur yang berlangsung selama beberapa dekade yang diwarnai dengan kompleks sejarah, perkembangan hukum laut internasional, dan perebutan cadangan migas yang terkandung di dalamnya, akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan damai dan dilakukan di bawah mekanisme UNCLOS. Indonesia dan Australia memiliki batas maritim ribuan kilometer. Negosiasi ulang atas batas wilayah yang sudah pernah disepakati akan menjadi persoalan besar bagi kedua negara. Oleh karena itu, DPR perlu meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam dan berhati-hati atas peluang ini. Perlu diperhitungkan apakah keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh akan sebanding dengan ongkos politik yang harus ditanggung. Sehingga dapat dipertimbangkan juga apakah Indonesia perlu memanfaatkan momentum di mana Australia sedang mendepankan UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa maritim. Kemungkinan negosiasi ulang inilah yang menjadi kekhawatiran Australia sebagai dampak dari diselesaikannya sengketa celah timur. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hara.